Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu semuanya. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas ada seseorang yang tiba-tiba membenci kamu. Waduh, kok bisa ada seseorang yang tiba-tiba membenci kamu? Nah, langsung saja kita simak videonya. Siapa orangnya dan kenapa kok tiba-tiba membenci kamu? Kita langsung saja buka kartu. Kita akan menggunakan satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita akan coba ungkap ya situasi apa yang terjadi. Sebenarnya kalau kita berbicara soal benci-membenci ya dalam kehidupan sehari-hari, pasti ini akan selalu saja terjadi karena yang namanya pro kontra dalam kehidupan ini kan juga pasti akan selalu saja muncul, termasuk dengan apa yang saat ini kamu rasakan ya, termasuk dengan apa yang saat ini terjadi di dalam diri kamu. Dan memang pada kondisi saat ini kamu pun juga berada dalam situasi yang seharusnya juga tidak usah terlalu memikirkan apa yang orang lain katakan, apa yang orang lain sampaikan kepada diri kamu. Karena ketika kamu terlalu memikirkan hal ini, saya khawatir justru malah akan bisa menjadi satu penghalang atau penghambat ya beberapa hal yang terjadi dalam diri kamu secara keseluruhan. Jadi ya saya rasa emang pada situasi dan juga kondisi saat ini kamu pun juga harus paham gitu loh, yang namanya kehidupan kita tidak bisa menyenangkan semua orang, dan tentu pasti ada pro kontra, ada orang yang suka dengan kita dan pasti ada yang kontra atau tidak suka dengan kita, dan itu adalah hal yang harus bisa untuk lebih kamu pahami. Tapi yang jelas ketika ada beberapa orang yang mungkin membenci kamu tanpa alasan yang jelas, ya udah abaikan saja, cuekin saja, gak usah difikirkan secara berlebihan, karena ketika ini terlalu kamu pikirkan secara berlebihan, yang ada malah akan menimbulkan hal-hal yang kurang baik. Dan di sini yang jelas kamu harus bisa fokus untuk menciptakan keseimbangan emosi dalam diri kamu, karena ketika emosi yang terjadi ini bisa seimbang, tentu ini juga akan memberikan satu hal yang baik ya, akan memberikan satu hal yang positif dalam diri kamu. Dan fokus pada orang yang suka dengan kamu, fokus pada orang yang memang pro dengan kamu, dan abaikan orang-orang yang memang tidak pro atau mungkin ya tidak sepemahaman dengan kamu. Karena di sini kamu pun bekerja keras untuk membahagiakan diri kamu dan juga membahagiakan orang yang kamu sayangi, membahagiakan orang yang kamu cintai. Jadi ya terkait dengan riak-riak kecil yang ada di sekitar kamu, ya sebisa mungkin untuk lebih disingkirkan ya, tidak usah terlalu difikirkan berlebihan, dan kamu fokus saja untuk membangun kebahagiaan di dalam diri kamu. Karena apa? Semakin kamu bahagia, semakin kamu mendapatkan keberhasilan, pencapaian yang positif, pencapaian yang baik. Di sini kamu pun juga akan bisa merasakan ya adanya hal-hal yang bagus, kamu juga akan merasakan adanya hal yang baik yang terjadi dalam diri kamu. Artinya semakin kamu bahagia, maka akan semakin merasakan adanya hal-hal positif yang akan terjadi dalam diri kamu, dan orang yang membenci kamu akan tersendat ya, akan terseok-seok ya melihat keberhasilan kamu. Karena memang salah satu indikasi yang membuat mereka itu membenci kamu adalah rasa iri dengan kebahagiaan kamu, rasa iri dengan keberhasilan kamu, dan juga beberapa hal yang lainnya. Padahal di sini kamu pun juga tidak pernah mengganggu, tidak pernah mengusik kehidupan mereka. Tapi ya yang namanya bermasyarakat ini kan ya tipikalnya kan macem-macem gitu loh. Jadi emang ketika ada orang yang seperti itu, ya sudah, memang ini dihadirkan oleh Tuhan sebagai bentuk ujian ya di dalam kehidupan kamu. Tapi nggak masalah, yang penting kamu bisa untuk lebih terfokus saja dengan kebahagiaan yang terus muncul, dengan kebahagiaan yang terus terjadi dalam diri kamu saat ini. Karena ketika kamu bisa lebih terfokus pada kebahagiaan itu, saya sangat yakin kamu akan terus bisa merasakan hal-hal yang terus berkelimpahan dengan berkah, berkelimpahan dengan situasi yang cukup memuaskan dan juga membahagiakan. Nah, bagaimana dengan situasi mereka yang membenci kamu? Memang sebenarnya kenapa kok ada yang bertambah orang yang membenci kamu? Sebenarnya bukan bertambah sih, tapi hanya itu adalah orang yang mungkin memiliki pikiran yang kerdil sehingga mudah dipengaruhi oleh orang lain. Sebenarnya kalau bisa dilihat dari beberapa kartu ini, bisa kita simpulkan yang nggak suka sama kamu itu hanya satu orang saja.
Tapi satu orang ini kan juga butuh teman gitu loh untuk bisa membenci dan juga menjatuhkan kamu. Jadi ya kamu juga jangan kaget ketika satu orang ini mempengaruhi orang yang lainnya dengan cerita yang dibesar-besarkan, dengan cerita yang dibuat-buat dan sebagainya. Yang jelas di sini kamu juga harus bisa lebih waspada karena satu orang yang membenci kamu akan mengajak orang yang lainnya untuk membenci kamu, dan memang kamu harus bisa lebih cuek ya, karena memang orang yang terpengaruh dengan orang ini adalah orang yang pikirannya kerdil, tidak bisa untuk memfilter, tidak bisa untuk memilah dan memilih apa yang terjadi, sehingga ya sudah cuekin aja. Yang jelas kamu berada dalam keadaan yang baik, kamu dalam keadaan yang positif dan terus merasakan kebahagiaan, sehingga apa, pembenci kamu itu ya udah biarkan mereka itu kehabisan waktu untuk membenci kamu. Toh juga di sini kalau bisa kita katakan, kamu pun juga akan terus berada dalam situasi yang baik, kamu juga akan terus berada dalam situasi yang akan terus positif sesuai dengan apa yang kamu harapkan, dan kamu pun juga akan merasakan keberhasilan dalam beberapa aspek, dalam usaha, dalam pekerjaan, dan juga dalam beberapa situasi yang lainnya, sehingga ini juga akan memberikan satu kenyataan yang baik, akan memberikan satu kenyataan yang positif yang akan terjadi di dalam diri kamu, dan pencerahan kamu akan terus muncul, sedangkan yang membenci kamu akan terus gitu-gitu aja kehidupannya, dan bahkan bukan tidak mungkin dia pun juga akan mempengaruhi orang yang lainnya lagi supaya lebih banyak pasukan dia untuk bisa membenci kamu. Tapi bersyukurnya juga adalah walaupun kamu dibenci oleh sekian banyak orang, tapi di sini kamu tidak terjatuh, kamu tidak terjungkal. Karena apa? Kamu cukup punya mental yang kuat dan kamu tidak perlu membalas apa yang dia lakukan kepada diri kamu dan juga keluarga kamu, karena ya biarkan saja semesta yang membalaskan itu semua. Yang kamu lakukan saat ini adalah bagaimana tetap terfokus dengan kehidupan kamu saat ini, karena ya keberkahan yang terjadi memang akan silih berganti muncul di dalam kehidupan kamu, dan mereka akan terus seperti itu, dan kamu cuekin aja. Dengan kamu berhasil, dengan kamu sukses, dengan kamu bahagia dan segala macam, pasti ini juga akan menimbulkan hal-hal yang baik, ini juga akan menimbulkan hal-hal yang positif yang akan terus terjadi dalam diri kamu secara keseluruhan. Jadi yang jelas kamu di sini juga bagus apa yang sudah kamu sikapi dan kamu yakini, karena kamu lebih terfokus pada keberhasilan yang ada dalam diri kamu. Karena kamu percaya dengan kamu berhasil, dengan kamu sukses, pasti ini juga akan menghadirkan situasi yang baik, pasti akan menghadirkan situasi yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kamu saat ini. Dan yang jelas juga kamu juga posisinya tidak perlu untuk tertekan dengan situasi yang ada, karena tekanan ini seharusnya tidak perlu terjadi. Karena apa? Ini adalah tekanan dari luar dan tidak perlu untuk terlalu difikirkan secara berlebihan. Jadi ya seperti ini pembahasannya. Ada satu orang yang membenci kamu, tapi dia mempengaruhi orang yang lainnya untuk membenci kamu. Jadi ya jangan kaget ketika ada orang yang tiba-tiba benci dengan kamu secara tiba-tiba. Jadi ya seperti ini. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti. Lepurdene Pangastuti. Jaya Didiningrat. Rahayu Sakudumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.